Halo, assalamualaikum milenialis semuanya dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan sedikit mengenai pemilihan materi subsisten dan permintaan pasar pada komoditas sorghum. Jadi simak terus video ini sampai akhir, jangan sampai gagal paham. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Indonesia Insinyur Joko Widodo mengingatkan kepada masyarakat Indonesia untuk mempersiapkan kemungkinan krisis pangan. Oleh karena itu, melalui Kementerian Pertanian Indonesia dikembangkanlah program gerakan pangan alternatif, yaitu dengan penanaman komoditas sorghum sebagai komoditas pengganti gandum. Terlebih dikarenakan gandum merupakan komoditas yang 100% impor, sehingga pergerakan geopolitik internasional akan sangat mempengaruhi pada ketersediaan komoditas gandum di Indonesia. Contohnya adalah agresi Rusia terhadap Ukraina. Nah, dari uraian tadi, kira-kira milenialis tahu nggak sih bagaimana sorghum bisa masuk ke Indonesia? Sorghum berasal dari Afrika, telah dikembangkan di Cina kurang lebih selama 5.000 tahun. Masuk ke Indonesia sekitar tahun 1925. Sampai saat ini sorghum belum bisa dikembangkan secara meluas di Indonesia. Berdasarkan pada tipe speak color, sorghum dibagi menjadi 5 ras, yaitu big color, Guinea, Caudatum, Kafir, dan Dura. Oke teman-teman, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai budidaya tanaman sorghum. Perlu teman-teman ketahui bahwa sorghum memiliki daya adaptasi yang luas, produktivitas yang tinggi, tahan terhadap serangan hama dan penyakit, serta tahan terhadap kondisi marginal seperti kekeringan, salinitas, dan lahan masam. Sehingga sorghum cocok ditanam di daerah dataran rendah yang memiliki suhu dan kelembapan yang cukup. Budidaya tanaman sorghum meliputi pemilihan varietas, penyiapan benih, waktu tanam, penyiapan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pengendalian hama dan penyakit, dan penanganan hasil panen. Semua aspek tersebut harus mendapatkan perhatian untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Beberapa produk olahan sorghum yang dilepas ekspornya meliputi keripik sorghum, roll sorghum, keciput sorghum, stik bawang sorghum, beras sorghum, tepung sorghum, biskuit sorghum, dan lain sebagainya. Milenialis tahu nggak sih? Biskuit ini merupakan salah satu olahan dari sorghum. Hal ini membuktikan bahwa permintaan sorghum di Indonesia terus meningkat. Untuk lebih jelasnya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pasar, simak terus video berikut. Pertama, kesehatan dan nutrisi. Sorghum mengandung serat yang tinggi serta rendah lemak dan gluten. Kedua, kebutuhan peternakan. Permintaan ini berkaitan dengan industri peternakan yang berkembang di Indonesia. Ketiga, industri makanan, seperti makanan bebas gluten atau makanan ringan. Keempat, perubahan pola makan. Terakhir, potensi ekspor. Indonesia juga memiliki potensi ekspor sorghum, terutama ke negara-negara yang lebih membutuhkan sumber pangan alternatif. Jadi milenialis, selain adanya faktor geopolitik internasional, adanya perubahan pola berpikir, pola hidup, serta pola makan masyarakat itu juga menjadi faktor penting dalam mendorong pengembangan komoditas sorghum di Indonesia. Sektor hilirisasi pada rantai agribisnis komoditas sorghum menjadi kunci utama dalam mengembangkan produksi tanaman sorghum, sehingga petani menjadi tidak ragu untuk mengembangkan dan mengusahakan komoditas tersebut. Milenialis, kita memiliki kekuatan untuk mengubah masa depan melalui pilihan makanan kita. Maka dari itu, pilihlah dengan bijak. Nah, itu tadi sedikit penjelasan seputar tanaman sorghum. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari kami dan sampai jumpa.